Oke, Neri, kita mau ngomongin drama yang bener-bener lagi panas sekarang ya. Kalau gue deskripsiin tuh panasnya udah kayak siang-siang, panas-panas, terus makan sam yang hitam, yang paling pedes, terus minumnya STMJ yang panas juga, udah kayak begitu. Jadi kayak lo tau nih, kemarin nih Medi Renaldi ini lagi ngebikinin parodi ya tentang Willy Salim. Nah, parodinya itu videonya kalau gue lihat juga rame. Dan akhirnya ini micu ya, ada orang yang nggak suka. Ya, gua rasa sih fans-fansnya Willy Salim. Ya, lu tau lah, banyak bocil-bocil begitu. Ya, itu akhirnya PM si Medi Renaldi. Dan itu tuh kesannya kayak ngancem. Habis itu kasih lihat data-datanya. Ngedoxing maksudnya. Dan Medi Renaldi juga kagak seneng dibeginiin. Akhirnya, ya gua rasa dia akhirnya lapor ke polisi. Udah diancam sih. Ya kalau ditanya kenapa Medi Renaldi yang kena dari sekian banyak orang yang bikin parodinya, ya gue juga nggak tahu. Mungkin aja sih feeling gue, karena Medi Renaldi satu orang terkenal. Satu lagi videonya tuh salah satu yang paling banyak ditonton sama orang. Mungkin aja ini nge-trigger ya fans-fansnya ini, ya akhirnya jadi marah ke dia dan mencoba doxing-doxing gini. Goblok sih kalau gue bilang. Tapi ya kalau ini akhirnya urusannya jadi ke polisi, gue setuju banget, gue ngedukung banget. Soalnya gue juga udah muak anjing sama drama-drama tuh ya. Dikit-dikit ya misalnya ada orang ribut ya. Selalu ujung-ujungnya tuh dikit-dikit orang didoxing lah. Ya, habis itu dikasih datanya, dipampangin. Itu sering banget. Dan gue juga merasa tuh ini udah kayak goblok tuh gak lu. Karena banyak kayak hal-hal kayak begini yang doxing-doxing ya. Itu sebenarnya orang ya gak tahu apa-apa. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue pernah negor orang-orang yang doyan-doyan doxing ini gara-gara ada drama. Gue bilang, lu goblok amat, itu kan bahaya. Dan kalau gue tanya itu data lu dari mana lu nyebar-nyebarin data orang kayak begitu? Mereka cuma jawab, mereka dapat dari ID-ID anonim gitu yang gak dikenal. ID-ID bodong di Facebook, di IG. Kan goblok kan lu dikasih data sama orang gak dikenal gitu. Nih tentang orang ini. Dan lu mau aja itu kayak lu digunain anjing dan lu nggak ngerti itu. Jadi itu di kasus-kasus gini selalu tuh ada aktor utamanya yang nggak ketahuan. Ya aktor utamanya sih gue udah bisa nebak-nebak ya siapa-siapa aja orang kayak paling kan tuh teman-temannya atau saudara-saudaranya bener kenal dia. Atau kalau enggak nih orang tuh nyelam-nyelam ke backgroundnya orang. Misalnya yang dari Facebook, dari IG. Dicek-cek tuh track record historinya. Pernah nggak dia ada posting data-data diri. Ya kadang orang juga blunder kan. Posting-posting data diri tuh di medsos. Atau kadang tuh dicari dari kampusnya lah. Dari sekolahnya. Ntar dapet datanya. Atau kadang tuh orang ya udah kelewat goblok ya. Itu beli di Twitter. Beli di Twitter dari mana? Itu kan suka ada tuh orang-orang dari dark web tuh yang jualin data-data kita yang bocor. Nah itu dibelinya dari situ. Coba kalau lu mikir kok data-data ginian kan dijualnya mahal. Iya, ada orang stres di Twitter tuh yang jual. Jadi diketeng. Misalnya lu mau cari data siapa tuh. Jadi dia beli bank datanya tuh yang bocor semuanya. Mahal. Habis itu dijual datanya ketengan ke orang-orang. Misalnya lu mau cari siapa ini. Namanya lu kasih aja ke dia. Atau apanya gitu. Ntar di-matchin sama dia sama bank data dia. Ntar baru dikasih. Itu cuma berapa puluh ribu kok. Nggak murah. Nah, abis itu nih, brengsek ini orang. Biasanya kalau nggak ketemu orang yang match ya dia nggak mau di-refund. Dia cari aja yang depannya sama namanya atau belakangnya sama. Abis itu dikasih ke lu. Makanya kan sering tuh kalau lagi ada kasus-kasus doxing tuh salah sasaran orang misalnya. Orang nggak tahu apa-apa cuma karena nama depannya sama, nama belakangnya sama. Mendadak diteror, anjing ada apa nih gue mendadak diteror gak tahu apa-apa. Ya makanya sih kalau gue bilang nih sekarang udah kelewat gila nih kasus-kasus doxing-doxing gini. Udah kayak dibiasain sama orang-orang sih. Kayaknya udah biasa aja. Oh udahlah gak apa-apa tuh orang salah. Sebenarnya itu bahaya. Makanya gue seneng banget nih misalnya si Bang Medi ini nih. Sampai urusannya bener-bener ke polisi. Sampai bener-bener diciduk. Mungkin lu pada mikir ya. Ya kesian dong orangnya bukan aktor utamanya. Ya bagus-bagus aktor utamanya ikut keciduk. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi bocil-bocil ini pada sadar gini loh, misalnya ada emang kasus ya ujung-ujungnya sampai masuk ke polisi, ya bocil-bocil ini tuh jadi pada mengerti gitu loh kalau mereka digunain jadi bumper gitu buat dikasih data-data, dikasih umpan gitu. Sebenarnya lucu juga alasannya bocil-bocil ini tuh. Ya biar dipuji-puji sama orang, biar dapat follower. Itu kan udah salah satu hal-hal tuh ya nggak make sense gitu. Ternyata mereka tuh juga nggak sebenci itu sama itu orang. Cuma karena ya mereka pengen dapetin ya pujian-pujian sama follower kan tuh tolol banget kalau menurut gue. Dan gue juga capek selalu nerangin di pos-posan gue atau di video. Kalau doxing itu bahaya karena banyak tuh orang-orang di internet yang kagak stabil yang bisa ngelakuin apa aja. Lu tau gak jawabannya apa di komenan? Ah lu lebay bang, gak bakal kejadian apa-apa.
Kalaupun kejadian apa-apa juga nggak apa-apa kan tuh orang salah. Ya masalahnya begini ya, kalau lu doxing orang gitu loh, rumahnya atau apa gitu. Ini orang-orang yang kagak stabil dia kelewat benci sama ini orang gitu. Ya ngelakuin hal-hal ke keluarganya gimana? Ke emaknya, ke bapaknya, ke kakaknya, ke adiknya, atau ke siapanya. Ya kagak tahu kan. Itu ujung-ujungnya lu juga ikut salah anjir, kesangkut. Dan bocil-bocil ini kagak bisa mikir sampai ke sono. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak begini nih, misalnya ada orang gede nih, yang kayak Bang Medi gitu, dan urusannya itu jadi panjang, ya bagus, itu akhirnya jadi sampel buat orang-orang ini, jadi buat mikir panjang gitu. Oh iya, gue digunain, gue kagak mau jadi bemper, ntar ujung-ujungnya gue bisa masuk penjara. Orang-orangnya jadi aktor utamanya ini yang nyebarin aslinya, yang niatnya kita gak tahu apaan gitu, ya lenggang kangkung. Ya bagus sih gitu loh. Jadi pikiran mereka tuh kebuka gitu. Jangan mau digunain sama orang, digoblok-goblokin. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, sama subscribe. Thank you.